Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini dalam channel Sunan Al-Farizi. Hari ini pada kesempatan yang mulia ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit Allah sembuhkan, yang susah Allah mudahkan, dan semoga kita semua dalam keadaan iman dan Islam, amin ya rabbal alamin. Kita pada kesempatan kali ini akan mulai membaca lagi kitab Al-Hikam ini, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sudah disyarah oleh Grand Syekh Al-Azhar, yaitu Syekh Abdullah Asy-Syarqawi dari Mesir. Dia merupakan Grand Syekh Al-Azhar dan mufti mazhab Syafi'i di sana. Kitab Al-Hikam ini ditulis oleh seorang ulama sufi bermazhab Maliki, yaitu seorang imam bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari, berasal dari kota Alexandria di Mesir. Oleh karena itu dia dikenal dengan nama As-Sakandari, artinya dia orang Alexandria. Di sini banyak sekali kumpulan kata-kata hikmah yang beliau tulis susun, dan kita akan sama-sama membacanya, merenunginya, agar itu menjadi tazkiyatun nafs, untuk kita bertanya kepada diri kita, bertanya kepada hati kita, menghilangkan ketinggian dan menghilangkan kesombongan serta hal-hal yang sifatnya menipu. Ada sebuah tongkat yang kita lihat dari atas sungai, dia itu bengkok, tapi ketika kita tarik ternyata dia lurus. Kita mata ini tertipu. Jangan-jangan kita juga tertipu dengan rupa kita yang soleh ini. Padahal ternyata kita hanya berisi kesombongan. Maka daripada itu, itulah fungsi daripada kitab Al-Hikam ini, untuk kita sama-sama merenungi, sama-sama nanya kepada diri kita, kita sudah sampai mana hati kita dalam memahami takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai membaca yang pertama. Kalam beliau Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Apa kata beliau? Min alamatil i'timadi 'alal amali. Ciri orang yang bersandar kepada amalnya, ciri orang yang mengandalkan amalnya, nuqsanur roja'i 'inda wujudiz zalali. Berkurangnya harapan kepada Allah ketika dia jauh dari Allah, ketika dia khilaf, ketika dia kemudian berbuat dosa. Ada orang yang merasa amalnya itulah penyebab semua hal. Ada orang yang merasa rezekinya lancar karena dia sholat duha, karena tadi dia sholat tahajud. Semua yang hadir pada dirinya, ia itu mengkaitkannya dengan amalnya. Ini karena aku tahajud tadi malam ini, lancar semua. Ada orang seperti itu. Maka daripada itu, ciri orang seperti itu, kata Imam Ibnu Athaillah, yang bersandar kepada amalnya, ya nanti kalau dia jauh dari Allah, melakukan kesalahan, dia hilang harapan, karena dia ternyata tidak menyandarkan dirinya kepada Allah, melainkan menyandarkan dirinya pada amalnya. Padahal Nabi Muhammad SAW itu pernah memberikan pesan kepada kita semua, kalian tidak masuk surga karena amal kalian. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Wala ana, kata Rasulullah, aku juga. Lalu apa yang membuat kita masuk surga? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua sebagai hambanya. Maka daripada itu, ketika kita beramal,
lalu kita merasa dengan amal itulah semua ini terjadi, maka kita keliru besar. Karena amal itu persembahan kita di hadapan Allah. Sedangkan kita mendapatkan surga, rezeki kita setiap hari, makan kita, minum kita, rezeki lancar, rumah yang mewah, itu karunia Allah. Karunia Allah tidak bisa dipersamakan dengan persembahan kita terhadap Allah. Coba, kita merasa mampu membayar surga dengan sholat kita yang tidak khusyuk itu. Nanti ketika kita mendapatkan rezeki lancar, hidup aman, nyaman, kita merasa karena amal kita. Padahal tidak khusyuk itu. Seolah-olah karunia Allah sebanding dengan apa yang kita usahakan. Bukan berarti kita tidak beramal. Bukan berarti kita tidak beramal, sekali lagi. Beramal. Tapi amal itu pure. Kemurnian seorang hamba terhadap Tuhannya. Penghambaan seorang makhluk terhadap Kholiknya. Seorang yang diciptakan terhadap Sang Pencipta. Murni. Kenapa seperti itu? Karena nanti kalau kita mengandalkan amal kita, kita kan tidak selalu dalam keadaan yang istiqomah. Ada kalanya kita yazidu wa yanqus. Ada kalanya kita semangat beribadah. Ada kalanya kita sedang keadaan tidak semangat. Lalu apakah kita akan berubah seperti itu? Ketika amal kita nanti, kita dalam keadaan tidak semangat beramal, lalu kita merasa aku tak layak ke masjid. Kenapa? Karena aku ini orang kotor, orang hina. Justru karena kita hinalah kita membutuhkan masjid, membutuhkan Allah, mengunjungi tempat-tempat ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Tapi karena dia terlanjur sering bersandar kepada amalnya, dia menyangka bahwa orang yang beramal yang layak duduk di tempat-tempat suci itu. Karena bergantung kepada amalnya. Orang yang bergantung kepada amalnya cenderung berputus asa. Ada orang berzikir, lalu kemudian dia merasa aku nggak nikmat berzikir itu. Aku kok belum nikmat. Akhirnya berkurang semangatnya zikir karena dia belum menemukan kenikmatan itu. Padahal zikir saja. Nikmat itu karunia Allah. Allah yang menghantarkan karunia kenikmatan zikir itu. Tapi karena dia selalu merasa amal sebanding dengan karunia, ketika karunia itu tak kunjung datang padanya, dia berputus asa, merasa tidak semangat, nggak ada hasilnya ya zikir ini, katanya seperti itu. Padahal amal tidak sebanding dengan karunia Allah. Berzikirlah karena Allah layak diingat. Tapi karena tergantung, sekali lagi, menyandarkan diri kepada amal itu, maka nanti ketika ia ditetapkan sedang tidak beramal, dia merasa putus asa dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak semangat lagi. Maka itu yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya. Ingin mendorong kita semua agar menghindari sikap bergantung pada amal, bergantung hanya kepada Allah. Kan kita berkata jangan bergantung kepada selain Allah, termasuk amal kita. Termasuk amal kita. Ya. Itu jangan sampai kita tertipu. Bukan berarti kita tidak beramal, tapi tidak menggantungkan diri kepada amal itu. Amal ibadah tulus, pure. Kenapa kamu sujud? Kenapa kamu ruku? Ya karena aku hamba Allah Tuhan. Cukup. Mau kita dalam keadaan susah, tetap Allah. Senang, tetap Allah. Jangan sampai nanti karena kita bergantung kepada amal, kalau senang baru Allah, kalau susah
kita menghina Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Atau sebaliknya, ketika susah mencari Allah, ketika senang lupa Allah. Itu keliru besar. Akidah yang benar itu susah Allah, senang pun Allah. Seperti itu. Baik teman-teman, itu pembahasan kalam beliau yang pertama. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kalam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya membaca kalam-kalam beliau. Masih banyak kalam beliau yang akan membuat kita tersentuh, hati kita tersadar bahwa kita ternyata banyak tertipu dalam kehidupan kita, tertipu dengan casing kita, dan hikmah-hikmah dalam kalam beliau inilah yang semoga bisa menyadarkan kita. Diri ini tidak menafsirkan, diri ini hanya membaca dan sedikit menjelaskan maksud dari Imam Ibnu Athaillah berdasarkan yang ada dalam buku ini. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Doakan semoga kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.